Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Yufi, NPM 23141046. Saya akan membuat video rangkaian listrik yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Sekian dari saya, mari kita lanjut ke rangkaian. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan. Di sini gambar skematiknya ya. Terus di sini ada trafo 220 volt yang dialiri oleh aliran listrik dari PLN. Di sini terus ada trafo step up down. Setelah trafo ini dialiri aliran listrik 7,5 volt. Setelah itu di sini ada dioda. Dioda itu berfungsi sebagai pengubah aliran listrik dari AC menjadi DC dan sebaliknya, maupun dari DC ke AC. Setelah ada dioda, di sini ada kapasitor. Kapasitor itu sendiri sebagai muatan. Setelah kapasitor setelah penuh muatannya mengaliri ke resistor. Resistor yang kita gunakan di sini adalah 1K atau 1000. Setelah resistor menghambat aliran listrik, langsung ke LED. Di sini LED-nya. Langsung ya, di sini ada trafonya. Trafo ini di sini ada yang untuk ground ada 0 volt, yang merah ada 7,5 volt. Sebenarnya kita di sini diperintahkan untuk 6 volt, tetapi alat di sini udah disolder di 7,5 volt. Dan di sini ada resistor yang mengurangi aliran listrik. Terus di sini ada kabel probe merah dan hitam. Probe merah ini aliran positif dan ini yang ground. Setelah itu yang positif dan kabel probe merah kita sambungkan kepada rangkaian yang sebelah kiri saya atau dari sebelah kanan, dan yang ground di sebelah sini. Setelah itu kita ke dioda. Diodanya itu di sini ada pita silver. Pita silver itu dinamakan katoda, dan yang tidak ada anoda. Yang anodanya kita masukkan ke rangkaian yang positif. Dan setelah itu di sini ada kapasitor 330 mikrofarad dan 16 volt. Di sini ada kutub positif dan negatif. Yang positif itu yang kakinya lebih panjang, dan negatif yang lebih pendek. Kutub positif ini dimasukkan ke samping kaki dioda. Setelah itu ini ada resistor 1K yang berwarna emas, merah, hitam, dan coklat. Yang untuk kaki yang ke arah kutub coklat kita masukkan di samping kaki dioda dan resistor, kapasitor, maaf. Dan terakhir ini ada LED. LED ini kaki yang panjang adalah kutub positif, yang pendek kutub negatif. Buat yang kutub positifnya kita taruh di samping kaki resistor. Di sini ada kabel jumper, yaitu kabel jumper ini satu dimasukkan di ground dan yang satunya di samping kaki LED. Dan satu lagi ini ada kabel jumper, yang satunya di ground dan satunya di kaki resistor.
Ya ini kita coba dicolokkan ya ke aliran listrik. Nah di sini LED keadaannya hidup, dan apabila stop kontaknya dicabut maka LED tersebut akan tetap hidup, tetapi dengan jangka yang tidak lama, karena di sini fungsi kapasitor sendiri sebagai penyimpan muatan listrik. Nah ini kita cabut ya, coba. Dan bisa dilihat sendiri LED tersebut masih hidup karena fungsi kapasitor sendiri di sini sebagai penyimpan muatan listrik. Dan di sini kita colok lagi karena mau mengukur tegangan arusnya. Nah di sini kita menggunakan tegangan 220 volt karena, dan di sini kita disuruh mengukur tegangan AC di titik 1, yaitu pada aliran trafo ke kabel merah dan kabel hitam. Nah di sini cara penggunaan multimeternya, karena kita disuruh mencari tegangan AC, maka kita putar ke kanan, dan di sini yang mendekati aliran yang sudah ditentukan adalah 200 volt. Nah di sini untuk probe merah kita coba ukur di probe merah juga, dan yang ini ke hitam. Nah, bisa dilihat ya, di sini tegangannya ada 7,3 volt, berarti. Nah di sini tegangannya 7,3 volt karena dari trafo tersebut udah 3,5 volt, dan di sini ada resistor yang menghambat tegangan tersebut. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu mengukurnya ke tegangan DC, karena maka di rangkaian ini telah melewati dioda. Fungsi dioda sendiri mengubah aliran AC menjadi DC. Jadi di sini multimeternya kita putar ke kiri ya, dan di kapasitornya itu 16 volt, maka yang mendekati adalah 20 volt. Di sini kita ukur dengan probe merah di kaki, dan untuk mengukurnya di sini probe merah dari multimeter kita tempelkan di kaki dioda, dan yang probe hitam kita hubungkan ke kaki kapasitor. Dan di sini terdapat tegangan rata-ratanya 9, pokoknya 9 volt, karena di sini didapat 9, rata-rata 9 volt, karena di sini kapasitor sendiri bisa meningkatkan tegangan yang berawal dari 7,5 bisa menjadi 9 volt. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kedua ini saya akan membuat rangkaian potensiometer resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Di sini skematiknya sama ya kayak yang awal tadi, hampir sama, tapi
Di sini ada penambahan untuk potensiometernya dan penambahan potensiometer. Di sini ada potensiometernya dan di sini tegangannya bebas. Yang ini untuk tegangan positif dan ini ground, dan ini tengah untuk tegangan output. Di sini lanjut ke rangkaiannya ya. Di sini kita pasang kabel jumper untuk tegangan positif di samping kaki dioda dan pasang sini. Dan yang kedua ada jumper pada tegangan ground. Lanjut ke pemasangan potensionya ya. Lalu pasang resistornya. Dan terakhir ada LED. Selanjutnya ini jumper dari tegangan positif ke positif yang ada di potensiometernya. Dan yang ini ada tegangan ground. Ke tegangan negatif potensiometernya. Jadi salah. Dan yang terakhir ada tegangan output ke kaki resistor. Ini dikarenakan arusnya tidak kuat, maka di sini akan kita jumper. Nah, setelah di jumper tegangannya akan stabil dan optimal. Sini mari kita coba. Di sini potensio sendiri berguna untuk pengubah intensitas LED. Di sini kan nanti LED-nya masih mati kan, kita putar ke kanan, maka LED-nya akan hidup. Apabila potensionya kita putar ke kanan, maka intensitas cahaya LED-nya akan terang, dan apabila potensiometernya kita putar ke kiri, maka cahaya pada LED-nya akan meredup. Sekian dari saya, terima kasih. Ini kesempatan ketiga saya akan membuat rangkaian listrik, yaitu transistor sebagai saklar otomatis yang menggunakan transistor tipe NPN dengan tip 41C. Langsung aja ya ke rangkaiannya. Nah, di sini ada transistor tipe NPN, yang di sini ada kaki base, yang di tengah ada kaki kolektor, dan yang di belakang ada kaki emitter. Kaki di sini akan saya pasang transistornya. Lalu di sini ada resistor 1K-nya dipasang di sebelah sini.
Setelah itu LED-nya yang kakinya lebih panjang itu positif dan yang lebih pendek itu negatif. Dan yang terakhir kita pasang resistor untuk cek ini. Setelah itu kita pasang kabel jumper selanjutnya kita akan memasang kabel jumper di samping kaki LED ke kaki kolektor pada transistornya. Setelah itu kita memasang kabel jumper dari ground ke kaki base nya. Maaf, ada kesalahan tadi, maksudnya ke kaki emiternya. Selanjutnya kita memasang jumper dari kaki base menuju kaki resistor. Selanjutnya itu kabel jumper yang terakhir ini dipasang untuk menjadi saklar otomatisnya. Terus yang kakinya pada tegangan positif pada bagian rangkaian. Dan kaki yang terakhir kita colokkan kepada tegangan positif. Nah, di sini sekarang kita coba colokkan ke tegangan listrik 220 volt dari tegangan PLN. Nah, di sini LED-nya hidup ya. Terus apabila jumper yang ini saya cabut, maka LED tersebut akan mati. Dan apabila kabel jumper yang ini saya sentuh dengan jari, maka LED tersebut akan hidup. Dan percobaan kali ini transistor sebagai saklar otomatis berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Membuat rangkaian dengan perintah power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Selanjutnya di sini ada perintah untuk mengukur tegangan dari input dan tegangan di USB. Di sini ada regulator 7805 yang dimana di kiri itu ada kaki input, yang di tengah kaki ground, dan yang ketiga ada kaki output. Baik, selanjutnya kita mulai merangkai. Regulator 7805 nya terserah mau ditaruh di mana, asalkan searah dengan ini. Lalu kita pasang jumper dari tegangan positif ke kaki input. Setelah itu dari
Selanjutnya kita pasang jumper dari ground ke ground kaki regulatornya. Setelah itu kita pasang jumper dari kaki output ke kutub positif ke USB-nya. Nah, dimana di sini ada USB yang dimana di sini dua kaki kutub positif dan dua kaki untuk kutub negatifnya. Dan yang terakhir kita pasang jumper dari ground ke kaki negatif USB-nya. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan di USB yang dimana USB ini termasuk tegangan arus DC, dan di sini kita putar ke kiri karena arus dari USB sendiri itu 5 volt, maka yang mendekat itu 20. Lalu di sini saya akan mengukur tegangan di USB-nya. Probe merah ke kabel yang colokkan ke kaki positif USB dan probe hitam ke kaki negatif USB. Maka di sini didapatkan tegangan yaitu 5,03 pada tegangan yang didapatkan di tegangan USB. Nilai ini merupakan nilai yang stabil untuk digunakan pada USB. Dan yang perintah yang kedua adalah mengukur tegangan pada titik inputnya. Maka di sini didapat tegangan inputnya yaitu 9,97. Maka di sini rangkaian yang saya rangkai merupakan, jadi kesimpulannya di sini rangkaian yang saya rangkai adalah rangkaian tersebut bisa digunakan sebagai power supply. Sekian dari saya, terima kasih. Yang terakhir ini saya akan membuat pengukuran arus pengganti IC55. Di sini ada gambar skematiknya dan di sini multimeter digunakan sebagai penyambung arus dari kapasitor ke kaki resistornya. Selanjutnya mari kita rangkai. Di sini masih sama memakai resistor yang 1K. Di sini saya akan memasangnya di sini. Dan alat yang kedua ada LED-nya. Yang positif dipasang ke kaki resistor, yang negatif ke ntar disambungkan ke kabel jumper. Yang terakhir saya akan memasangkan kabel jumpernya dari aliran ground ke kaki LED. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan V inputnya. Ini multimeternya diputar ke kiri ke arah 20 F. Untuk yang probe merah ke kabel jumper di kutub positif. Setelah itu yang probe hitamnya di kaki resistor yang pertama. Maaf, tadi ada kesalahan. Yang benar adalah pada probe merah di kabel jumper dan probe hitam di jalur kaki LED dan jumper di ground, dan mendapatkan hasil 10,05.
Dan yang kedua disuruh mengukur tegangan arus dari ground ke kaki LED-nya. Di sini kita mengukurnya dengan memutar multimeternya ke arah kanan dan di sini memakai 20 mili. Yang probe merah di kabel jumper, dan yang probe hitam di kaki resistor. Dan di sini didapatkan nilai tegangannya 6,15 dan di sini LED-nya hidup berwarna biru. Dan yang kedua ada tugas dari ini, yang kedua adalah mengukur V input dari ground dan ke aliran kaki LED. Di sini memakai multimeter yang diputar ke kiri ke angka 20, probe merah di kabel jumper, dan yang probe hitam di aliran LED kedua, yang probe merah, yang LED merah. Dan di sini didapatkan tegangan 10,16. Selanjutnya akan mengukur tegangan yang mengaliri LED. Di sini multimeternya kita putar ke kanan dengan 20 mili, kabel merah di kabel jumper, dan probe hitam di kaki resistor. Di sini didapatkan tegangan 7,30 dan LED merahnya hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengganti resistor dari 1K ke 220 ohm. Dia nggak dubbing. Pertama saya akan mengukur arus yang probe merah ke kabel jumper dari ground, terus yang probe hitam ke kaki resistor 220 ohm, dan didapatkan hasilnya 8,2. Setelah itu V inputnya saya akan mengganti LED dari merah ke LED biru. Aku mau ulangin pokoknya, Dik. Saya akan mengukur arusnya. Probe merah ke kabel ground dan probe hitam ke kaki resistor. Dan didapatkan tegangan 6,7. Sekian. Dan saya akan mengukur F inputnya ke ini, multimeternya ke 20, kabel merah ke 20. dan didapat tegangan 3,93. Sekian, terima kasih.